Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada subuh ke-18 ini alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat, kekuatan, petunjuk dan hidayah sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Muttahidin ini untuk menunaikan kewajiban kita bersama sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita masih mampu duduk bersama-sama untuk melanjutkan pengajian sebagaimana biasanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada 4 faktor apabila hamba Allah memiliki keempat faktor ini, maka diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah qalban syakiran, memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia miliki, apapun diberikan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan siapa yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingat sesungguhnya Allah Maha pedih siksaannya. Jadi qalban syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, walizanan dzakiran. Yang kedua adalah punya lidah yang selalu mengucapkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Kalau dia melihat sesuatu yang kira-kira menakjubkan, subhanallah. Kalau dia berjanji, insya Allah. Jadi lidahnya selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Yang ketiga adalah wabadanuhu alal bala'i sabir. Dia punya kekuatan tegak bugar menghadapi segala apa yang menimpa dirinya. Yang keempat adalah waladan atau wazaujuha salihah, memiliki istri yang saleh. Jadi apabila ada keempat itu dimiliki oleh seseorang, benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itulah sebagai pengantar. Nah, sekarang ini kita memasuki pengajian yang urutan keempat. Pertanyaan keempat, apakah ruh itu mati ataukah hanya jasad yang mati? Terjadi perbedaan pendapat tentang perkara ini. Ada yang berpendapat bahwa ruh itu mati dan merasakan mati. Pasalnya ruh itu bernyawa dan setiap bernyawa itu akan merasakan mati. Menurut mereka, hanya dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang kelak, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman yang artinya, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap bekal. Ar-Rum ayat 27. Allah juga berfirman, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasas ayat 88. Mereka mengatakan bahwa jika malaikat saja mati, ruh manusia tentu lebih pantas untuk mati. Allah telah berfirman tentang penghuni neraka bahwa mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Kematian pertama inilah yang dapat disaksikan, yaitu kematian pada jasad. Adapun kematian kedua adalah kematian pada ruh. Ada juga yang berpendapat bahwa ruh itu tidak mati karena ruh
diciptakan untuk kekal, sedangkan kematian itu hanya berlaku pada jasad raga. Menurut mereka, banyak sekali hadis yang menunjukkan adanya kenikmatan dan siksa atas ruh setelah ruh itu berpisah dari jasadnya, hingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh itu pada jasadnya. Sekiranya ruh itu mati, tentu kenikmatan dan siksa dan hilang darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Mereka bergembira dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan bergembiralah atau bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Ayat tersebut menjelaskan secara tegas dan pasti bahwa ruh dan jasad mereka telah berpisah dan telah merasakan kematian. Jadi proses kematian ini kita lihat. Karena saya pengalaman di mertua kami kemarin, saya pengalaman betul sampai dia keluar jasadnya dari tubuhnya. Pertama dulu dari ujung kaki dia bertahan. Dari ujung kaki naik ke lutut. Jadi dari lutut ke kaki itu sudah dingin, berarti ruh sudah meninggalkan kaki. Lalu kemudian sedikit dari lutut ke pusat, naik terasa, itu dingin. Dari pusat ke leher. Di sini ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, maka pintu taubat tertutup. Jadi apabila ada orang berdoa untuk bertaubat, ketika nyawanya sampai di tenggorokannya, maka Allah tidak akan diterima lagi taubatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha la yaqbalu taubata 'abdan ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat hambanya apabila ruhnya sampai di tenggorokannya. Nah, ketika ruh sampai di tenggorokan, disinilah suatu hal yang dahsyat. Kenapa? Karena ruh dan jasad sudah bertahun-tahun bersama-sama, harus berpisah. Nah, saya memperhatikan betul bagaimana ruh itu ketika menjelang meninggalkan jasadnya. Pertama-tama saya lihat adalah napas itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Nah, keempat kalinya itu akan pergi. Dia akan melihat ruhnya itu. Sebab ini Pak, orang yang meninggal itu dia tidak merasa dirinya mati, dia menyaksikan dirinya sendiri. Dimandikan, dikafani, disolati, di kuburan. Dia menyaksikan sendiri. Bapak dan saudara-saudara, menurut keterangan dalam hadis yang lain. Jadi disitulah Bapak dan saudara, saya ulangi lagi bahwa disitulah terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Sebagaimana saya katakan tadi kemarin bahwa ruhul mu'minu la yakhruju ruhul mu'minu hatta yamakanu fil jannati. Sesungguhnya ruh mukmin itu tidak akan keluar meninggalkan tubuhnya sebelum dia melihat tempatnya di surga. Macam 7 orang munafik. La yakhrujul munafiqu hatta la yarau fil makanu fil nari. Ruh orang munafik, orang kafir, orang-orang durhaka tidak akan keluar ruh dari jasadnya sebelum mereka diperlihatkan tempat neraka, Bapak dan saudara-saudara. Dan kemudian orang-orang yang beriman pada prinsipnya tidak akan dicabut nyawanya, tetapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhul jannah. Itu perjalanan manusia. Jadi Allah berfirman, dan jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan dan bergembiralah hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Jadi mendapat rezeki.
Mendapat rezeki Bapak dan saudara-saudara. Sebagaimana kita orang hidup, dikatakan di sini diberikan, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika kita meninggal berada pada satu tempat namanya barzah. Bukan di kuburan, barzah. Barzah itu artinya tempat penantian, menunggu datangnya hari kiamat. Disitulah berfungsi, sudah ada persekot. Kalau memang kita punya orang yang baik, sudah ada persekot dari surga. Angin-angin surga sudah ada. Tapi kalau kita termasuk orang celaka, sudah ada persekot dari neraka. Kepada saudara-saudara, disitulah berfungsi amal. Alam barzah menunggu. Berapa tahun lamanya? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Berapa tahun tinggal di alam barzah menunggu terjadi hari kiamat. Karena baru ada namanya hisab setelah dunia ini hancur. Sebelum dunia ini hancur belum ada hisab. Tetapi sudah ada indikatornya, sudah ada ciri-cirinya. Orang beruntung mendapat pelayanan yang mantap, mendapat tempat yang bagus para saudara-saudara. Ayat tersebut menjelaskan secara tegas dan pasti bahwa ruh dan jasad mereka telah berpisah dan telah merasakan kematian. Pendapat yang benar perihal matinya ruh adalah berpisahnya ruh dengan jasadnya dan keluarnya ruh dari jasad tersebut. Jika makna kematian seperti ini yang dimasukkan, ia telah merasakan kematian. Akan tetapi jika yang dimasukkan dengan kematian adalah jiwa, itu tidak ada satu hilang sama sekali. Ruh tidak mati dengan makna seperti ini, namun ia tetap ada setelah penciptaannya, baik berada di dalam nikmat maupun dalam siksa. Hal ini sebagaimana yang akan dibahas pada bab selanjutnya, insyaallah. Demikian juga yang telah dijelaskan dalam teks dalil bahwa ruh itu mati hingga Allah mengembalikan lagi pada jasadnya. Ahmad bin Husain Al-Kindi telah menyebutkan perbedaan ini di dalam untayan syairnya. Manusia berbeda pendapat dan tidak ada kata sepakat kecuali pada hal yang mendatangkan kesedihan dan diiringi dengan kesedihan. Ada yang mengatakan jiwa manusia lepas dengan selamat. Ada yang mengatakan bahwa jiwa dan jasad ada dalam api yang menjilat. Jadi memang sudah kita tahu bahwa memang ada jiwa yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dan ada pun jiwa juga merasakan sakitnya api neraka. Jika ada yang bertanya ketika sangkakala ditiup, apakah ruh-ruh itu tetap hidup seperti semula ataukah mati lalu dihidupkan kembali? Dikatakan Allah berfirman dan artinya, dan sangkakala pun ditiup pada matilah semua makhluk yang di langit di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Jadi ketika diperintahkan malaikat yang bertugas untuk meniupkan sangkakala, seluruh yang bernyawa mati kecuali orang yang makhluk tertentu belum mati. Katakanlah orang tukang peniup sangkakala tadi seperti malaikat Israfil. Jadi Israfil itu dialah yang terakhir mati. Ketika dia melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Allah bertanya kepada malaikat Israfil, "Israfil, apakah sudah mati semua?" "Sudah ada yang mati, Allah. Tidak ada yang hidup." Kata Allah, "Masih ada yang mati. Kamu belum mati." Jadi dia paling belakang dimatikan, paling duluan dihidupkan. Karena ada tugas yang kedua. Ketika dibangkitkan kembali, dihidupkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Israfil meniupkan pada sangkakala yang kedua, maka seluruh yang bernyawa akan bangkit dari kuburnya masing-masing. Bapak dan saudara-saudara, Masya Allah, ketika kita dibangkitkan Allah di kubur masing-masing itu, ya beraneka ragam bentuk sesuai amalnya di dunia. Itu sudah dibahas Maria. Bagaimana model manusia ketika dibangkitkan berdasarkan sifatnya di dunia. Ada yang berbentuk tikus, ada berbentuk ular, ada berbentuk anjing, sesuai dengan sifatnya. Bapak dan saudara-saudara, demikian juga ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka yang dikecualikan itu adalah malaikat bidadari, para bidadari yang ada di surga, dan selain mereka para penghuni neraka dengan segala siksa dan penderitaannya.
Ini adalah pendapat Abu Ishaq bin Syakil, salah seorang teman sebada kami. Imam Ahmad telah menjelaskan bahwa bidadari dan para pelayan muda tidak mati ketika ditiup sangkakala. Allah berfirman, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Ia merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak mati kecuali pada kematian pertama. Sekiranya mereka mati untuk yang kedua kalinya, tentu disebutkan dengan dua kematian. Adapun perkata yang penghuni neraka, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Tafsir ayat ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu dia dihidupkan kemudian dimatikan kamu, dia menghidupkan kami kembali. Jadi kita kan pada mulanya kita mati, lalu kita dibangkitkan, lalu mati lagi dibangkitkan. Sebelum kita lahir kan tidak ada, dihidupkan, dimatikan lagi, dibangkitkan lagi. Ada hidup sesudah mati, itu kita berada di akhirat. Nah, pada awalnya manusia itu mati. Mereka berbentuk nuktah yang ada pada tulang sulbi bapak mereka dan rahim ibu mereka. Selanjutnya Allah menghidupkan mereka, lalu mematikan mereka, lalu menghidupkan mereka kembali pada hari kebangkitan. Dalam hal ini tidak ada kematian ruh mereka sebelum hari kebangkitan. Pasalnya jika ada kematian sebelum kebangkitan, ruh mengalami 3 kali kematian. Kematian ruh pada peniupan sangkakala yang pertama tidak mesti menjadikan kematian padanya pula. Dalam hadis ini, manusia pingsan pada hari kiamat dan aku orang yang pertama kali sadar. Namun ternyata Musa memegangi tiang arash sehingga aku tidak tahu apakah ia sadar sebelumku atau ia telah melewati masa pingsan saat dia diturun. Pada hari kiamat ketika Allah datang untuk mengadakan pengadilan di bumi, muncul dengan cahayanya. Saat itulah kamu manusia pingsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Sekiranya pingsan di sini maksudnya adalah mati, itu merupakan kematian dalam bentuk lain. Hal ini telah dijelaskan para ulama terkemuka. Abu Abdullah Al-Qurtubi berkata bahwa menurut zahir hadis, artinya pingsan yang terjadi pada hari kiamat bukan pingsan yang berarti mati, karena tiupan sangkakala itu tercekas itu. Jadi ketika ditiup sangkakala, orang pada pingsan. Begitu dahsyatnya Bapak dan saudara-saudara. Bagaimana dahsyatnya ketika ditiup sangkakala, sunnatullah sudah dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta ini kan ada namanya sunnatullah yang mengatur segala sebab akibat. Jadi apabila hari kiamat akan terjadi, maka Allah mencabut namanya sunnatullah sehingga bintang-bintang bertabrakan, air laut tumpah ke darat, terjadi kehancuran di mana-mana Bapak dan saudara-saudara. Itulah manusia mengalami pingsan. Tapi sebelum menjelang terjadi hari kiamat ini ada satu proses. Seperti matahari biasanya terbit ke barat, dia terbalik ke arah timur, dia terbenam di arah timur. Jadi terbenam di arah timur, terbenam di arah barat. Artinya terbalik. Ketika matahari terbit di arah barat dan terbenam di arah timur, itu sudah tertutup pintu tobat. Banyak orang yang bersedekah, tertutup pintu tobat, tertutup kebaikan, tidak ada lagi kebaikan, tidak ada harta, tidak ada lagi harta. Banyak yang bersedekah, kenapa? Tinggal hitung hari terjadi hari kiamat. Bayangkan dunia ini diangkat, dihempaskan Bapak dan saudara-saudara. Oleh karena itu ada suatu saat
di mana harta itu dimusnahkan, tidak ada yang menerima. Kenapa? Karena kita menjelang datangnya hari kiamat, kepada saudara-saudara. Nah, Al-Quran mendapatkan bahwa pengecualian itu terjadi setelah tiupan yang membuat pingsan. Karena itulah sebagian ulama berkata bahwa Musa termasuk orang yang tidak mati dari kalangan Nabi. Jelas ini merupakan pendapat yang batil. Adapun menurut Qadi Al-Iyadi, boleh jadi maksudnya pingsan itu di sini adalah terkejutan setelah kiamat ketika langit dan bumi terbelah, Bapak dan saudara-saudara. Jadi sebenarnya terjadi hari kiamat itu tidak ada lagi orang beriman, Pak. Semuanya isinya orang-orang durhaka. Karena ketika masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka diundur hari kiamat. Kalau tidak ada lagi yang berzikir kepada Allah, tidak ada yang menyembahnya, maka Allah mengatakan dunia ini tidak perlu diperpanjang lagi. Harus terjadi, Bapak dan saudara-saudara. Jadi kalau memang masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, masih banyak orang mengucapkan Allahu Akbar, maka hari kiamat masih jauh ke depan. Tapi yang kita pahami adalah ada dua kiamat, ada kiamat kecilan, ada kiamat besar. Yang kita sering temui adalah kiamat kecil, itu kematian. Walaupun kiamat besar ditandai dengan hancurnya dunia ini, itu tentu tidak sampai ke sana. Tapi yang kita takuti adalah kematian kecil. Bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda, Pak. Tapi itu suatu rahmat Allah di mana kita tidak diberikan tanda. Kalau diberitahu, kamu cuma 3 hari umurmu dan nanti kamu mati dalam keadaan begini. Oh, tentu kita merasakan suatu siksa, suatu ketakutan. Tapi Allah merahasiakan. Tidak seorang pun yang tahu kapan dia mati, di mana dia mati, apa penyebab kematiannya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah. Oleh karena itu, maka selalu kita hati-hati. Karena tidak ada, cuman Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada tanda-tanda dikasih Allah. Seperti rambut mulai memutih. Kemudian kulit mulai keriput, gigi mulai permisi satu-satu, pandangan mulai kabur. Itu tanda-tanda. Kok tanda-tanda itu datang siapapun, setuju atau tidak setuju. Namun sekarang ada penghitam rambut, itu tidak mempan. Sekarang apakah mau disiasati? Nah, kita pakai sampo supaya kelihatan muda. Nah, ini juga sampo sebenarnya itu dia disiasati karena pakai sumber ini dilarang, maka disiasati. Tujuannya sama, menghitamkan rambut. Jadi yang kita khawatirkan nanti kalau ada semacam benda yang menutupi rambut menjadi hitam ketika mandi wajib, itu menjadi persoalan, Pak Sugianto. Apa kira-kira menyebabkan rambut itu hitam dari putih? Tentu ada benda yang menutupi. Nah, bagaimana hukumnya ketika mandi wajib? Yang kedua, kenapa sih kok main dianggap itu? Kenapa Rasul boleh kita menyebut dengan warna yang lain, hitam jangan? Karena tujuannya jangan mengangkat diri lebih mudah. Bayangkan Pak, yang sudah putih memutih ini, lalu disemir, lalu disapu lagi putih, nanti timbul pula hal-hal yang terjadi, menganggap dirinya masih muda, masih begini, akhirnya kehilangan jati dirinya sebagai orang tua. Jadi itu tujuannya. Boleh kita menyemir dengan warna yang lain. Apa sih bedanya hitam dengan warna lain? Tujuannya supaya kau jangan lagi menganggap diri muda. Sadarlah kamu tuh sebentar lagi masuk dulu ke kuburan Bapak dan saudara-saudara. Jadi itu yang kalau orang-orang tua barangkali masih mendingan kalau pakai sedikit karena tidak mungkin lagi seperti anak muda. Tapi yang kita khawatirkan, siapa tahu benda itu melekat di rambut menyebabkan hitam, dari putih hitam berarti menutupi rambut itu. Bagaimana hukumnya ketika mandi wajib? Padahal jadi akhirnya air tidak sampai ke rambut karena tertutupi oleh benda yang menghitami rambut tadi itu, Bapak. Tak usahlah, Pak Ramlan. Tak usahlah Bapak namanya memang semir. Biarlah seperti kita kelihatan tua, Bapak dan saudara-saudara. Jadi berbagai hal yang dikatakan di sini bahwa yang jelas kita semua pasti akan
mengalami kematian. Di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa tujuan pokok diciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita diuji siapa yang terbaik amalnya. Apa ciri-ciri amal yang terbaik? Adalah pertama adalah dilakukan secara istiqamah. Yang kedua dilakukan dengan ikhlas. Allah tidak menuntut banyak, tapi yang menuntut adalah istiqamah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.